Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Now I want to explain about my assignment about ESP. So now I want to share my PPT about ESP post design. But before, my name is Ramiana. Now, let me see. I want to explain number one. Explore your own idea about this following statement. ESP is neither a method nor a product, rather it is approach to language teaching. Ya, jadi di sini ESP di sini bukanlah metode atau produk, melainkan pendekatan pengajaran bahasa. Jadi di sini ada ahli Hutchinson dan Waters berpendapat bahwa pembelajaran ESP merupakan pendekatan pembelajaran bahasa di mana hal-hal yang diajarkan serta metode pengajarannya didasarkan pada alasan mengapa pembelajaran tersebut ingin belajar bahasa Inggris. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ESP atau bahasa Inggris tujuan khusus adalah suatu pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan bahasa untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi tersebut. Misalnya bahasa Inggris untuk ilmu hukum, kedokteran, psikologi, teknik ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini dimaksudkan untuk menyiapkan pembelajar untuk menggunakan bahasa Inggris baik untuk tujuan akademik, profesional, atau lingkungan kerja, dan merancang program berdasarkan analisis kebutuhan. Oke, terus yang kedua, mention type of learner which is be intended to. Ya, jadi di sini menyebutkan tipe-tipe pembelajar di mana ISP itu jadi di sini ISP itu berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya. Seperti pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, sebagai pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing, ISP ini lebih banyak dipelajari oleh orang-orang dewasa yang memerlukan pembelajar bahasa Inggris. Jadi dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya dalam yang terkait dalam bidang bisnis, vokasi, dan profesi seperti di dunia kesehatan seperti dokter dan perawat. Jadi di sini mungkin sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Jadi di sini mereka akan belajar bahasa Inggris khusus untuk urusan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan. Jadi di sini karena di sini pada umumnya tidak bisa kita pungkiri lagi pada zaman global ini, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional diperlukan dalam segala bidang untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi di sini juga bisa menambah pengetahuan kita tentang bidang keahlian yang notabene mungkin sumbernya dalam bahasa Inggris. Ya, saya kira seperti itu. So number 3, elaborate the idea of ESP feature akurat. Jadi di sini saya kira ada 3. ESP itu harus didesain dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Terus yang kedua, ESP merealisasikan metodologi dan aktivitas sesuai dengan bidang ilmu yang ditargetkan atau dipelajari dan diajarkan. Terus yang ketiga, ESP itu sebagai suatu pendekatan baru, berfokus pada ESP adalah penggunaan kebahasan yang tipikal atau khusus, seperti dalam bentuk grammar, leksisnya, registernya, jadi keterampilan, wacana, game yang sesuai dengan aktivitas. Okay, now number 4, let's test your understanding of the concept. According Kressel 1980, Theory on Second Language Acquisition. Jadi di sini mencakup 5 konsep. Now I want to explaining one by one about the concept according Kressel. Ya, jadi part A, the question of learning distance. Ya, di sini jadi perbedaan akuisisi belajar. Ya, jadi perbedaan akuisisi belajar itu adalah yang paling mendasar dari semua hipotesis dalam hipotesis
yang paling dikenal luas di kalangan ahli bahasa dan praktisi bahasa. Jadi, menurut Preston ada dua sistem independen dari kinerja bahasa kedua. Sistem diperoleh dan sistem yang dipelajari. Sistem diperoleh atau akuisisi dalam produk dari proses bawah sadar yang sangat mirip dengan proses yang dialami anak-anak ketika mereka memperoleh bahasa pertama mereka. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Jadi di sini membutuhkan interaksi yang bermakna dalam bahasa target. Komunikasi alami di mana pembicara tidak terkonsentrasi dalam bentuk ucapan mereka, tetapi dalam tindakan komunikatif. Ya. Terus yang kedua, ya, the natural order hypothesis. Jadi dalam hipotesis ini, Grayson menyatakan bahwa struktur bahasa diperoleh dengan urutan ilmiah yang dapat diperkirakan beberapa struktur yang cenderung muncul lebih awal dari struktur yang lain dalam perolehan bahasa. Jadi terkadang contohnya itu biasa pada umumnya struktur fonologi ya cenderung memperoleh vokal-vokal seperti A ya, jadi sebelumnya akhirnya menyentuh vokal I dan seterusnya dia menyentuh kembali vokal U ya. Jadi saya kira seperti natural order ya. Jadi ini terus yang ketiga, itu monitor hipotesis. Jadi maksud dari hipotesis ini adalah setiap manusia dalam proses internal bahasa memiliki monitor yang berfungsi sebagai editing serta pengoreksi. Ya, jadi di sini dia berfungsi sebagai pengoreksi. Terus yang bagian D, input hipotesis. Jadi di sini konsep input hipotesisnya hipotesis ini menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa kedua dianggap akan terjadi jika siswa yang mendapatkan informasi atau pengetahuan setingkat lebih tinggi daripada yang telah diposisinya. Dalam artian di sini dia memperoleh pengetahuan yang mungkin lebih pengetahuan baru yang mungkin dia sudah ketahui sebelumnya. Oke. Terus yang keempat, yang the last one atau the effective filter hypothesis. Jadi di sini di effective filter hipotesis, dalam hipotesis ini, Stephen Precious menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki saringan efektif yang biasa disebut dengan effective filter. Ya. Saringan inilah yang memberikan rasa takut, malu pada seorang pelajar. Ya, jadi seorang pelajar bahasa yang memiliki motivasi tinggi, kepercayaan tinggi, dan kecemasan lebih rendah akan lebih memungkinkan untuk berhasil dalam pemerolehan bahasa. Tapi mungkin sebaiknya di sini jika pelajar bahasa tidak memiliki beberapa hal yang telah tersebut di atas dalam dirinya, maka terwujudlah mungkin sebuah variabel emosional yang positif. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin dalam contohnya, jika ada seorang pelajar tidak suka dengan belajar bahasa Arab misalkan, maka saringan filter atau pada pelajar tersebut semakin menyempit. Ya, jadi maksudnya di sini sebab perkembangan mungkin psikologinya itu semakin peka terhadap lingkungannya. Nah, saya kira seperti itu. Sekarang the last one, let's test your understanding of the concept according to Gardner. Jadi dalam 1983 on multiple intelligence theory. Jadi di sini ya, saya kira kalau sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ada dalam multiple intelligence itu seorang ahli berpendidikan dalam Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Jadi di sini paradigma ini menentang dikotomi cerdas tidak cerdas. Ya, jadi di sini. Nah, bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidikan, teori multiple intelligence melihat anak sebagai individu yang unik. Ya, jadi kecerdasan anak itu juga didasarkan dalam pandangan-pandangan teori multiple intelligence. Di sini ada 4 menurut Armstrong. Ya, yang pertama itu setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan tersebut yang sangat berkembang atau tidak berkembang dan kurang berkembang.
Terus yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai. Apabila yang memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Ya. Terus dari Wargaden itu memunculkan adanya kecerdasan yang kesembilan ini. Ya, ini dari spasial, natural, musikal, logikal, matematikal, eksistensial, interpersonal, body aspek linguistik. Jadi di sini yang kesembilan itu kecerdasan sistema eksistensial menurut Gardner itu mencakup satu, yang pertama itu kecerdasan dalam multiple intelligence. Ya, jadi dalam multi intelligence atau disebut dengan apa namanya? Yang meliputi kecerdasan-kecerdasan dari multiple intelligence-nya. Terus yang kedua, kecerdasan verbal linguistik. Dalam artian di sini cerdas kata. Yang ketiga, kecerdasan logis matematis, ya, dalam bentuk cerdas angka, ya. Ini dalam logikal matematik, dia dalam kecerdasan angka. Terus yang keempat itu kecerdasan visual spesial dalam kecerdasan gambar warna, ya. Terus kecerdasan musikal biasanya itu dalam kecerdasan musik dan lagu, ya. Terus kecerdasan interpersonal, jadi dari sini bisa kita lihat cerdas sosial, cerdas diri, cerdas alam, dan eksistensial cerdas hakikat. Ya, jadi saya kira di sini mencakup beberapa memang intelijen yang ada di dalamnya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya tentang soal-soal yang menyebut tentang ISPI. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi